Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Suskayanti, NIM 19060055 dari kelas A1 PGSD 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen berbasis sekolah. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada 4 fungsi utama dalam manajemen, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning, yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yang ketiga, pengarahan atau actualing, dan yang keempat, pengawasan atau controlling. Selanjutnya, ada faktor-faktor dalam pencapaian tujuan, yaitu yang pertama, adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Yang kedua, adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Yang ketiga, adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya, ada kegiatan-kegiatan dalam fungsi manajemen. Yang pertama, ada kegiatan dalam fungsi perencanaan, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan dan target. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target. Dan yang ketiga, menentukan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target. Yang kedua, ada kegiatan dalam fungsi pengorganisasian, yaitu yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, kegiatan perekrutan, penyelesaian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Ini yang keempat, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Yang ketiga, kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Dan yang terakhir, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Yang keempat, fungsi pengawasan dan pengendalian, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen berbasis sekolah atau yang disingkat dengan MBS. Siapa yang membutuhkan manajemen? Yang membutuhkan manajemen yaitu yang pertama, ada perusahaan atau bisnis. Yang kedua, semua tipe organisasi. Yang ketiga, semua tipe kegiatan. Mengapa manajemen dibutuhkan? Manajemen dibutuhkan karena yang pertama, manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk mencapai keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, apa itu manajemen berbasis sekolah? Manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah.
Keuntungan melaksanakan manajemen berbasis sekolah yaitu yang pertama, kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Yang kedua, bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, kewajiban sekolah, yang kedua, kebijakan dan prioritas pemerintah, yang ketiga, peranan orang tua dan masyarakat, yang keempat, peranan profesionalisme dan manajerial, yang kelima, pengembangan profesi. Selanjutnya, alasan mengapa sekolah harus melaksanakan manajemen berbasis sekolah, yaitu yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, yang kedua, mengambil keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa keinginan dan kebutuhan bagi sekolahnya. Yang ketiga, penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan. Yang keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Yang kelima, sekolah dapat berkompetensi secara sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua, peserta didik, pemangku kepentingan, dan pemerintah daerah setempat. Yang keenam, sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat. Dan yang terakhir, sekolah dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Sekian dari saya, sedikit penjelasan mengenai manajemen berbasis sekolah. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.